Tidak. Jika aku sedang berbicara, selalu mengajak bergandengan tangan lawan bicara. Jangan ngomong itu pada saya. Turutilah kemauanku bilang, kau akan menjadi istri seorang pria yang kaya raya. Kau akan diberikan rumah yang serba mewah. Kau bilang, kurasa di mana-mana itu kita sama saja. Aku tak butuh semua itu. Keluar kau. Bila turutlah kemauan, kau tak akan menyesal. Kau ingin ku maki-maki. Aku ini, dengar, seorang laki-laki yang senang untuk dimaki-maki dia. Dia lagi Harjo. Tidak, kau ini sebenarnya bisa menjadi istri seorang pria yang kaya raya seperti itu dengan satu syarat yang mudah, yaitu kau harus cerai dengan suami. DP Harjo. Maaf Den, saya baru saja datang. Saya bantu. Kau datang tepat waktu, Mak. Lihatlah dia, si Mira. Dia tak menghargai semua tawaranku. Mengapa Mira? Mengapa kau tidak mau menerima tawaran DP Harjo? Apa maksudmu? Jadi istri budak itu. Tepat sekali, Mira. Kau jika menjadi istri, apapun yang kau mau akan berhubung. Mungkinlah kemauanku. Ya benar Mira. Turuti saja kemauan DP Harjo. Kakak mengerti, ini bukan tentang uang. Lalu tentang apa? Bukankah di dunia ini butuh uang? Lihatlah, Mira. Bahkan si Marian goblok ini pun tahu. Turutilah kemauanku dan kau tak akan menyesali, Mira. Kau punya darah di Harjo. Mira. Baiklah. Kau boleh menolak tawaran. Tetapi jangan lupa, uang sewa rumah ini dalam 3 bulan terakhir harus segera kau bayar. Jika tidak kau bayar, akan kupanggil polisi. Dia akan datang kemari, akan membawamu bersama keluargamu masuk ke dalam penjara. Kau ini sangat pantas jadi isi dari penjara ini. Mira, aku lapar, Mira. Maafkan, Den. Aman, tak usah ikut-ikut kamu. Aku akan segera pulang. Selamat sore, Den Harjo. Kenapa tergesa-gesa pulang? Karena kau sudah datang dan aku bersama istrimu Mira itu sudah puas dalam berunding. Mari kita pulang. Selamat tinggal, Mira. Oi, baju Mira yang kau pakai itu sangat panas dengan potongan badan. Mira, aku lapar. Mau makan? Sebentar lagi Kang. Rupanya orang di dunia ini sudah terlambat sepot. Sebetulnya kau bisa bekerja itu pernah sedikit. Goblok. Kau hanya lembik seperti cacing. Hanya bisa mengembik seperti kambing kuning. Jika aku tak setengah mati kelelahan, meja ini sudah jadi kayu dapur, kau tahu? Jiwamu dan dirimu dirasuk pada kehidupan. Tapi yang marah kau tumpahkan di rumah. Kau mendongkol hanya terdapat orang bersyukur. Bukankah jika tidak mendongkol, aku juga akan menerima kejadian ini Kang Ahmad. Diam! Kau tak tahu betapa busuk dengan tukang beca. Becak majikanku itu memang seberat pada bumi. Sama halnya berada hidupku ini. Dan bersedih Kang. Kau banyak saat. Haruskah aku marah menampar mukamu? Matamu mulai merah. Sudah. Ini loh. Sudah. Jangan menatapku seperti itu. Matamu seperti ular berbisa.
Cepat, aku lapar. Bentar lagi, Kang. Kepalaku. Mari saya pijit-pijit. Tidak. Bukan hanya kepalaku saja yang sakit. Hatiku juga sakit. Aku lapar. Tidak, kau harus mengatakan sesuatu. Mengapa kau murah? Gila, kau kan kalau kau tahu. Apa maksudmu, Kang? Meski kau sudah menjadi istriku, tapi masih banyak lelaki yang mencintaimu. Karena kau memang cantik. Masih kau tidak terbiasa dengan buruk. Tolong, jangan berani kau tertawa. Bagaimana aku tak curiga? Kau selalu tanah dengan Dewi Harjo. Ramah malahan. Ingat, dia itu bedaran. Aku tak lahir dengan sifat ramah. Lagi pula, apa aku untuk memiliki dan memaki-makinya? Tahu batas-batasnya. Kira budaya ini cantik bisa bertahan. Apa itu? Siapa ini dia? Presiden DHRC, Kang. Apa? Si buaya dalam itu. Bukan begitu. Aku harus mencucinya. Apa kau ini istrinya? Apa kau ini budaknya? Jangan marah, Kang. Dia mau memberi ongkos untuk kita. Cacing pita kau. Dia begitu dan selalu kemarin hanya begitu cumbuan denganmu agar bisa main-main denganmu. Meski ia kurang ajar padaku, tapi aku menolaknya. Bohong. Kau pakai baju merah ini untuk meminta hatinya kan? Habis aku tak punya baju lain lagi, Kang. Pilihmu memerah. Kau bersalah ya? Orang marah dulunya pasti merah, Kang. Oh, jadi kau marah padaku. Sang kau perempuan dia. Ampun, Kang. Si Ani kau perlu pergi agar kau bisa main gila ya. Bosan padanya. Kau tadi. Lihat. Lihat ibumu. Dia perempuan dia. Aku marah. Jangan berani-berani kau bela ibumu. Dia itu perempuan dia. Sudah. Aku tidak mau tinggal dengan perempuan dia. Kau pernah berkata padaku bahwa penderitaan adalah dalam hidup. Dengan tiada penderitaan, maka hidup akan terasa hambar. Dan apabila kita dapat memahami kesengsaraan dan penderitaan itu, akan kita dapat arti kebahagiaan yang seluas-luasnya, Mak. Dan jika seandainya kita mendapatkan kebahagiaan sekecil-kecilnya pun, kita tidak akan menyanyiakannya, kan, Mak? Ani, dari mana aku dapat kata-kata itu, Nak? Enggak, itu kata-kata Mak sendiri. Ingatkah dulu saat aku mengeluh karena keadaan yang begitu di sini, pasti orang menasihati kau akan hal itu. Ingatkah, Mak? Aneh, kok bisa ingat segitu banyak? Aku kira nasihatku itu kau lupakan begitu saja. Mak, aku jadi mendengar apa yang sudah terjadi, Mak. Lebih baik tak usah kuceritakan. Coba mulai hidupku. Aku
Oh iya, Ani dapat uang sedikit lah. Dari mana aku dapat? Dari Ani kasih sejuta itu biasa. Ini mah, mungkin besok Ani akan dapat lagi. Oh, kau sakit kan kau? Oh, betul juga. Nah, cuma bagaimana hidupmu bisa tenteram? Percaya dengan dasar dalam persahabatan. Dan aku ini bukan hanya sekedar sahabat untukmu, Ma. Kamu, Ma. Kenapa percayaan, Ma? Saya tidak akan kuat, Ma. Ani, kata-katamu lain daripada biasa. Dari mana kau dapat, Ma? Hanya nasihat orang dari saja, Ma. Kalau kau ingin tahu, tak akan ceritakan mulai dari kedatangan ayahmu. Nyala, tadi dia pulang, lalu malah marah. Perutnya lapar, dia hanya dapat sedikit. Tapi sampai rumah, aku yang disalahkan. Belakangan ini, dia langsung tak marah-marah. Tapi tidak maksud apa, bro. Hanya karena itu, ia membantu kakimu sedikit rumah, Ma. Dia membantu pribadinya bukan karena ia lapar saja. Ia terlibat pada aku. Ia
Ya, maminya apa? Apa dari sisa? tapi aku belum pernah merasakan Kau sudah punya makanan sendiri kan? loh. Siaran itu kamu belum makan. Bohong! Aku tadi lihat kau bawa buah pisang. Kau ambilnya di kebun orang, iya kan? Iya, tapi buah pisang itu aku curi untuk ibuku. Dia sedang sakit. Hah? Peduli apa dengan ibumu? Kalau kami yang teman-teman saja, kau sia-siakan. Kau kerja untuk dirimu sendiri sekarang. Bukan begitu, aku tak mau mencapai lagi. Karena aku harus merawat ibuku. Tahukah kalian, ibuku kata tetangga bilang ibuku sakit TBC. Peduli apa aku? Lagian, apa itu BC-BC? Penyakit macam apa itu? Jadi belaga seperti itu ya, sampai tak mau kali betul-betul. Bukan begitu. Aku bisa mencari uang dengan cara lain, tapi aku tidak mau mencapai lagi. Ibuku melarangnya dan aku harus menurut. Ani, dengar. Kalau aku punya ibu yang akan mati, aku malah kira tak akan ada lagi yang selamat padaku. Sudahlah. Aku tak mau mencapai lagi. Lihat, aku tak mau mencapai lagi. Karena aku harus merawat ibuku. Kau kira ibumu akan mati bersedih karena kau? Lalu kalau aku tertangkap, bagaimana dengan ibuku? Karena itu, kau pertanyaan-tanya. Hah? Pengecut. Apa salahnya kalau aku mencintainya? Dalam keadaan seperti ini, seolah-olah cinta tak ada harganya. Kau jawab copet. Sombong. Dulu iya, tapi sekarang aku tak bisa. Karena ibuku sedang sakit, kenapa kalian tidak mengerti? Kalian berdua ini benar-benar menjijikan. Lebih menjijikan lagi itu. Tahu, Ani? Kau cari putung rokok yang kotor, sedangkan kami sedang mencopet. Ayo, Bu, kita mencopet saja. Bapak kau, kau lihat, Ani benar bentak-bentak orang. kalau ada orang yang batu, jangan suka ditertawakan. Sampai sekali kau ini. Kau lebih baik daripada malam yang ketinggalan karena itu. Kau ini kurang ajar betul. Saja kalau kau berani bermacam-macam denganku, aku laporkan pada ayah. Kau ini mudah sekali marah. Aku tak punya menyakiti hatiku. Aku hanya menertawakan bercocok kamu tadi. Maafkan ya. Begitu, sudahlah, aku bantu kamu. Baiklah. Apakah kamu sudah berobat? Tidak apa-apa, aku tidak sakit. Ibuku yang sakit. Dia batuk sepanjang hari. Ayahmu tadi siapa namanya? Ahmad.
sajalah yang belum kami indah. Kakak di sini? Maksudku, kakak cantik. Kenapa kau di sini? Hah? Aku hanya cari objek saja. Kamu dan kata-kata sukar lagi? Apakah orang-orang sepertimu suka menggunakan kata-kata sukar? Oh, atau seni itu adalah kata-kata yang sukar, Era? Bukan, Ani. Malahan di dalam barang remeh sering mengandung keindahan. Maksudku mencari objek itu begini. Aku akan mencari kebenaran dari hidup orang-orang. Temanku sekalian. Untuk apa? Untuk sekarang, bukan mereka memikirkan kau. Bukan itu indah, Eros. Hah? Tidak, hidupku tidak indah, Eros. Segala yang benar itu indah, Ani. Bahkan puing-puing ini sekali. Sakit, Pak. Kau ini anak gila ya. Berani sekali kau mencuri baju adikmu sendiri. Kau boleh mencopet orang lain, tapi tidak ibumu sendiri. Mak, kau marah karena baju adik aku curi. Kau tak memberikan aku uang, Mak. Hah? Berani sekali kau dengan ibumu. Alasan apa lagi? Ayo, cepat Mak. Apa? Kepalaku pusing, Mak. Banyak alasan kali. Ayo, cepat pulang, Mak. Apa? Ayo pulang. Iya, ayo pulang. Ayo. Iya, ayo. Hal-hal semacam inilah yang akan kutulis. Biar mereka tahu kalau ada anaknya terendah senyata-nyatanya. Biar mereka tahu apa yang ada di balik tempat-tempat dansa dan tembok rumah-rumah mewah itu. Akan kutelanjangi dunia ini dengan kepalsuan. Kita ini hidup dalam masyarakat, jadi harus ada kerjasama. Kalau ada orang yang mau kaya raya sendiri, kalau ada orang yang mau hidup bermewah-mewahan sendiri, biarkan saja mereka hidup di hutan, bagai orang biadab. Kau ini seperti Bung Karno yang belum berpidato. Tapi apa gunanya kau beritahu mereka hal-hal semacam ini? Agar mereka memikirkan kau dan memperbaiki kehidupanmu. Segala kerusakan ini terjadi akibat runtuhnya susila. Dalam orang seperti kami tidak pernah tahu apa itu susila, ya. Ya, memang Ani, karena masuknya susila di lingkunganmu ini sangat sukar, sebab terhalang oleh kemelaratan. Oh, jadi untuk memasukkan susila, pemelaratan harus dihilangkan, ya. Nah, apa anda Ani? Jadi, diberantasnya kemelaratan ini dengan pedoman sebagai dasar yaitu memasukkan susila. Karena sesungguhnya orang yang bersusila itu akan lebih mudah dan tenang dalam menghadapi kemelaratan. Kata-kataku ini memaksudkan untuk orang-orang yang harus memikirkan kau. Eros, kalau tentang tadi yang seperti tadi itu di sini tidak akan pernah bisa diperbaiki, Eros. Mereka sudah kita sekali berulang kali. Tapi lihat, mereka kembali lagi ke perbuatan mereka yang lebih buruk. Ya, anak-anak yang sudah tak dapat diperbaiki lagi itu akibat dari lingkungan yang buruk dan pendidikan yang tak baik dari orang tuanya. Bagaimana orang tua mereka bisa mendidik mereka dengan baik, sedangkan sehari-harian mereka kelelahan memikirkan makan apa, Eros. Maka dari itu, Ani, yang bisa ditolong maka harus lekas-lekas ditolong dan diberi pendidikan yang baik. Mereka yang tak segera ditolong akan membuat keturunan lagi, punya anak cucu lagi, dan anak cucu mereka akan tambah bobrok, tambah melarat, dan tak dapat diperbaiki lagi. Maka
saja. Saya masih hidup. Mungkin kejadian ini tidak akan terjadi, Ani. Tapi suamimu meninggalkanmu karena mati oleh derita, Tuti. Sedangkan ayahku, ia meninggalkan kami karena hasutan buaya darat yang tidak pernah kehilangan akan hartanya. Oh ini, waktu aku masih muda. Kenapa kamu bisa mencari pekerjaan? Tapi kalau lihat aku sudah tua, tidak bisa mencari pekerjaan lagi. Sebenarnya aku pun kasihan padamu, Suki. Tapi bagaimana lagi? Boleh dikata
dengan ibumu si Sumirah. Dia tak boleh bermalas-malasan saja. Bangunkan. Jangan keras-keras, Den. Ibu sedang sakit. Ya, dia dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, Den. Mungkin kamu cukup untuk mengucurkan air mata banyak orang. Tapi itu datang kemari tidak untuk menangis, melainkan aku akan menagih uang sewa rumah ini yang harus segera kau bayar. Jangan sekarang, Den. Uang kami telah habis untuk membeli obat ibuku. Berikanlah kami waktu lagi, Den. Kau sudah berulang kali kuberi waktu. Baik. Sekarang kau memberi waktu lagi 3 hari. Dalam 3 hari itu kau harus mampu membayar. Iya, dalam waktu 3 hari itu akan saya pertaruhkan nyawa saya, Den. Omonganmu itu seperti jindan yang sedang Den Beharjo. Aduh, ya Allah, Den. gawat bagaimana siapa? Istri Den Beharjo menangis keras-keras. Den Beharjo sudah pulang. Ada apa dengan istriku? Anjingnya yang bagus terkena kutu. Ya sudah. Kau memberi uang 30. Buat apa uang itu? Belilah minyak untuk anjing. Loh, kok aku dikatain anjing kok, Den? Mari. Kau kusuruh beli minyak untuk anjing. Bukan ngatain kamu kayak anjing. Malah gitu kok, Den. 30.000. Iya, 30.000. Anjing. Loh, Maksudnya bukan gitu, tapi uang 30.000 ini hanya untuk membeli obat kutu anjing. iya. Bukan anjing-anjing kesayangan Den Beharjo. Gak usah banyak ngomong, kok cepat pulang atau kau pecat sekarang. Tadi kan saya pulang. Anu, lekas kau bayar uang sewa rumah. Uang sewa 3 bulan rumah ini yang belum lunas pasti akan kami bayar. Tapi setelah ibuku sembuh ya, Den, berikanlah kami waktu lagi. Tak, saya omonganmu. Kau harus segera bayar uang sewa rumah ini. Jika tidak kau mau membayar, polisi akan datang kemari. Kau akan diusir dari rumah ini. Den, ternyata kau akan mengusir kami dari rumah ini. Terus terang saja. Lihatlah rumah ini. Rumah ini sudah buruk. Sudah bau tengi. Uang sewa pun tak seberapa. Lebih baik kau pergi dari rumah ini. Dan rumah ini akan dijadikan bangunan yang lebih berguna. Yaitu sebagai kandang dari anjing-anjing kesayangan istri. Lebih baik kau pergi dari rumah ini. Kau kejam, Den. Kau katakan apa seperti itu? Itu karena kau goblok, enggak? Kau tak mau menceraikan suamimu si Aman. Dan sekarang, suamimu sendiri si Aman yang menceraikan kau. Kau gila, Den. Cukup, Den. Lebih baik kau memikirkan kami daripada anjing-anjingmu itu. Karena derajatmu lebih rendah daripada binatang-binatang. Gila, Den. Gila. Tutup mulut. Kau sok berani ya? Dari tadi, bayar uang sewa rumah. Dan gue bunuh dia.
Tunggu Suti. Tunggu. Jangan pergi dulu. Bentar dong sebentar. Lalu berdiri lagi denganmu. Aku ini, karena uangku sudah habis amat. Dan kau yakin pasti akan menang lagi bukan? Tenang saja. Aku akan cari kau sebentar. Lalu berdiri lagi denganmu. Kau kenapa? Kau kecewa. Aku pun juga kecewa pada hidup ini amat. Aku kecewa. Ah, Yang penting kita bisa bersenang-senang dulu. Amat! Amat sih? Mabuk gak kau? Eros, lihat, lihat. Aku punya teman wanita yang sangat cantik. Tidak seperti Sumira. Lembik bagian cacing. Jangan kasih lupa pada istri. Dia sakit keras, pulanglah. Kok ini siapa? Anak itu masih ingin jalan-jalan dengan saya. Bang sekali kau nih. Sebetulnya aku amat cinta pada Sumira. Tapi apa boleh buat? Dia direbut oleh Den Harjo. Dia bercumbu-cumbuan dengan Den Harjo. Jadi aku juga harus bercumbu-cumbuan dengan gadis lain juga kan? Betul, dia sakit. Si Andi kemarin yang mengatakan, pulanglah, rawatlah dia. Dia pasti sudah dirawat oleh Den Harjo. Tidak, Dan Harjo malah mendesak uang sewa rumah. Bohong. Dia malah sudah dibeliin rumah oleh Den Harjo. Jangan percaya, istrimu tak berlaku curang. Kataku tidak bisa ditipu, Eros. Semua orang bilang begitu padamu. Itu fitnah amat. Kau dengar, fitnah. Tidak. Kau dengar? Aku lihat sendiri bagaimana kelakuan dia dengan Sumira. Dia itu orang hina semua. Amat, dengar. Jiwamu mengalami kehampaan karena kecewa. Karena kau anggap istrimu memperkosa Susila. Ya, kau kecewa amat. Tapi juga dendam. Dendammu itu memberontak dalam jiwamu. Tapi keadaan ini tak dapat pelepasan. Sebab kau teramat cinta pada istrimu. Lalu kau lepaskan dendam pada Susila. Kau rusak Susila karena dendam. Alangkah anehnya. Banyak manusia yang memperkosa Susila karena kecewa, karena dendam, karena putus asa. Inilah suatu tanda lemahnya jiwa manusia. Kau lemah amat. Aku bingung, Eros. Apa yang harus berbuat? Pulanglah, kembalilah pada Mira. Lihat, Dan Harjo. Amat. Benar. Aku datang kemari mengajakmu berbicara soal suku. Kau dengan Sumira dua-duanya orang hina. Kau pikir aku mau bermain gila-gilaan dengan orang yang mau mati karena TBC? Aku tidak mau. Kau jangan gila. Pasti telah menyanyiakan dia. Peduli apa dengan istrimu? Bahkan kaulah yang menjadi orang hina. Kau suka campur orang-orang hina seperti dia, dan kau lupakan istrimu Sumira. Dia, Sumi tidak lagi. Kau yang goyah, kau merebut istriku. Terima kasih atas kemarahan. Aku tak pernah merebut istriku. Istriku sudah cukup banyak. Kau jangan gila. Kau sebenarnya kucing goyah. Jika sampai aku mati, polisi akan datang ke kau. Bukannya kau tidak mau masuk dalam penjara itu. Aku ini orang sopan. Kau jangan begitu. Ada penjara. Kau gila dan kau harus masuk dalam penjara. Setan. Eros, antar aku pulang. Kau kejam, Den. Kau anggap manusia ini bagai boneka mainan. Semua akan kecewa. Kau malah tertawa. Kau menertawakan saya kan? Ya, tentu saja. Karena Sumira sudah menjadi bangkai. Apa? Benarkah Sumira telah mati? Ya, tentu saja. Dia saat dibatu-batu. Dan kaulah yang mempercepat kematian. Sumira mati bukan salah. Dan jika kau dapat
Sumirah telah mati. Mengapa kau malah tertawa? Bukan, seharusnya kau katakan kepada si Ahmad tadi. Anakku dendam, bayiku sudah mati. Oleh karena Sumirahkah bayimu itu mati? Bukan, tapi karena anaknya si Ani. Dialah yang mempercepat kematian anakku. Mungkin si Ani tidak bermaksud itu. Kau jangan gila. Lalu siapa yang bunuh bayiku? Siapa? Suti, bayimu itu mati karena sakit, bukan karena salah Ani atau Sumirah. Kau jangan gila. Mereka semua sudah gila. Buang-buang waktu saja. Ngobrol dengan mereka. Setan dan sia kamu. Kau lebih setan lagi deh. Kau membuat ibu sakit. Dan sekarang kau harus memberikan uang itu untuk membeli obat, deh. Tidak jauh. Aku tak punya uang. Oh, bohong. Ibuku sakit, deh. Itu semua karena aku. Aku tak pernah membuatmu sakit. Ibumu sakit karena penyakit TBC-nya. Berikan uang itu. Berikan uang itu, deh. Punya uang. Kau jangan gila. Aku tak punya uang. Bohong. Kembalikan uang itu. Kau jangan gila. Kau jangan gila. Copet. Tolong. Mana copetnya? Dia telah mencopet-copet ini dari satu. Teman-teman, cepatlah kemari. Dia copet. Dia copet. Lihat sini, ini copet. Iya. Bukan. Aku bukan copet. Aku hanya ingin meminta uang yang ia peras dari ibuku. Bohong. Dia copet. Dia merampas dompet itu dari saku saya. Dan dia menusukkan pisau itu ke tangan saya. Tidak. Aku bukan copet. Ah, kau ini bersalah, copet. Ah, Bandi. Dia seperti Bandi Chicago, kan? Bukan. Ini lawan saya. Jagoan nih. Copet. Dia selalu memeras ibuku. Dia ditanggalan itu. Alah, copet mah mana mau ngaku. Katanya Tuhan. Salah. Dia copet. Dia copet. Dia jahat. Dia membunuh saya. Tidak. Saya bukan pembunuh. Saya tidak ada niat untuk membunuhnya. Saya ada. Diam kau, copet. Kau ini bersalah. Kau harusnya sekolah supaya kau tahu hukum. Dan kau harusnya masuk penjara karena kau sudah merusak masyarakat. Dasar kau copet bandit. Sudah. Ayo kita panggil polisi saja. Polisi? Nggak usah. Copet, berani lawan saya. Ulah nih. Itu, pisau itu jauhkan dari tangan
pisau itu untuk menyerang saya. Pisau itu dikenakan ke badan saya. Nah itu tuh dia. Sepertinya dia sekarang dia akan mati. Siapa saja kita lihat ya. Ani, Paman, anakku, dengar. di mana mereka? Dia harus tahu ibunya mati. Bangsa kau dengar so, mau membuat istrimu mati. Kau bangsa! Kau kira aku membunuh Sumira? Aku tak membunuh Sumira. Layak kau dengar so. Sekarang gimana nih? Katakan. Kau mau melihat anakmu si Ani? Dia sekarang menjadi copet. Dia sekarang menjadi copet dan dia Ngomong kosong, katakan di mana ya sekarang? lihatlah kamu. Lihatlah anakmu itu. Ani, anakku, Ani. Anakku, Ani. Siapa kau? Kau akhirnya Kenapa dia seperti ini? anakmu copet. Dia bersalah. Tidak mungkin. Bagaimana ini terjadi? Tuan tadi diserang oleh anaknya dan Tuan tadi hanya berusaha untuk membela diri, hanya berusaha untuk melindungi diri. Alah, kau dengar. Tuan, Anda sebagai pergi dari sini. Saya kau akan mati. Dan aku tak pernah membunuh Sumira. Aku ini orang baik-baik. Aku orang sopan. Dan kata-kataku aman. Ani, anakku, bangunlah. Nak, Ani. Saya rindu, Pak. Kaki sakit. Bersama-sama beri bunga merah darah itu ya nak. Ani, 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 anakku, bangun nak. Oh, Ani. Tuan, semua saksi telah condong pada dia. Anakmu bersalah, anakmu copet. Lebih baik sekarang kita urus anak. Bagaimana dia akan bisa menang? Saksinya cuma langit. Oh, langit. Di mana bunga sepeda darah itu? Kenapa Mira pergi? Kenapa Ani pergi? Oh, langit. Kenapa kau tak mengumandangkan suaraku? Oh, tanganku. Tanganku berdosa. Oh. Kasihan. Dia tertusuk, tapi namanya tak akan dikenal. Dia manusia yang terhapus dari kamus sejarah. Manusia yang makan dari asin peluhnya sendiri.
Beri tepuk tangan Maria untuk bunga semerah. Nah, di banget ya Kak ceritanya. Kan namanya bunga semerah darah, pasti ada kan. Bener banget. Nah, gimana nih teman-teman tadi ceritanya? Dalam banget gak sih? Deep banget gitu ya? Sampai ada yang nangis nih, masih nangis nih. Tuh gak kelihatan lagi. Ya sih, aku juga merinding sih Kak. Aku pun merinding. Kayaknya pada dendam sama aku nih. Aduh, itu urusan pribadi ya. Nah, kira-kira teman-teman pada kepo nggak sih tadi itu pemainnya apa, pemerannya siapa aja? Harusnya pada kepo sih. Saya langsung bacakan aja ya. Bunga semerah darah ini disutradarai oleh Kak Rizkan Rusnaba Prandika. Dengan Mirah yang diperankan oleh Kak Ulfa Ariyatul Azizah. Kemudian ada Kak Ahmad yang suka mabuk diperankan oleh Kak Raditya Bagus Jatiwibowo. Anu yang aneh tadi ya sebagai anak itu diperankan oleh Kak Uun Septiana. Nah, kemudian ada Den Harjo, otaknya ini agak-agak mesum, Aduh. yang diperankan oleh sutradaranya sendiri, yaitu Kak Rizkan Rusnaba Prandika. Mirna yang diperankan oleh Kak Wanuraniza Destiani. Kemudian ada Sutli yang diperankan oleh Kak Margareta Lois Armenita Florendia. Eros yang diperankan oleh Kak Lina Melati. Kemudian ada Copet yang diperankan oleh Kak Jingga Pramesti Pujianingsih dan Kak Ita Puspitasari. Anak sekolah yang diperankan oleh Kak Nabila Theo Cantika, Kak Nabila Zahra Atika, dan Kak Seviana Mutia Putri. Kemudian penanda propertinya juga ada Kak Husnul Khotimah, Kak Septiana Ardiningsih, dan Kak Sofia Lutfi Zulfahmi. Pemerannya kurang satu Kak. Kira-kira apa nih teman-teman? Apa? Apa nih? Gak kedengeran. Kurang satu. Apa ya kira-kira ya? Apa tuh? Yang kurang itu polisinya. Oh iya, polisinya. Polisinya itu Limas kayaknya. Oh, Limas. Bajunya hijau. Limas atau polisi nih jadinya? Limas Baluarti. Oke. Nah, Limasnya itu tadi diperankan oleh Kak Mailin dan Nur Latifah. Terus ada apa lagi nih Kak? Ada penata kostumnya itu Kak Celia Mita Octavia Lorenza dan Kak Yuliana Putri Puspitasari. Kemudian ada penata riasnya, ada Kak Karisma Nurul Azizah dan Kak Mailinda Nur Latifah. Untuk penata musik ada Kak Rizkan Rusnaba Pradika. Dan kemudian ada penata lektiknya, ada Kak Eka Aprilianto. Wow, boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk kakak-kakak. Gimana teman-teman, seru kan anak PGSD ini emang multi talent kan? Iya bener banget sih Kak. Jobdesknya tuh double gitu Ya, ya. kuliahnya juga. Aduh ini curhat nih Kak. Kayaknya kurang afdol kalau kita nggak manggil Kak sutradara ini. Iya nih. Ada yang ingat nggak tadi sutradaranya siapa? Dika. Aduh, Kak Dika. Kak Dika tuh yang mana ya? Pemerannya apa tadi Kak Dika itu? Den Harjo. Den Harjo. Kak Dika mana Kak Dika? Boleh dong dipanggil bareng-bareng gimana? Oke, panggil bareng-bareng aja ya Kak ya. 1, 2, 3. Den Harjo. Den Harjo. Tepuk tangan dulu ya. Ini Den Harjo kita. Aduh, Selamat malam Kak. Den Harjo. gimana Den Harjo? Nggak gimana. Sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Nah, tadi ada adegan pembunuhan, Pak. Pembunuhan. Rasanya Sumirah gimana? Gimana? Rasanya Sumirah. Bercanda. Belum sampai merasakan. Ingin tanya sih Kak, kenapa bisa mengambil cerita bunga semerah darah?
intinya ingin mengambil cerita yang menggambarkan keadaan masyarakat pada umumnya. Jadi berbeda dengan penampilan-penampilan yang sebelumnya kebanyakan mengambil dari cerita rakyat. Wah, biar beda sendiri kelompoknya. Ya tidak begitu, intinya lebih ke pesan orangnya. Terus kalau latihannya butuh waktu berapa lama nih Kak? Biar sampai penghayati sekali. Kalau rutinannya 1 minggu 2-3 kali Mas Edi. Wow, capek nggak Kak? Capek. Bangga? Bangga, sangat bangga. Beri tepuk tangan kepada saudara. Anda mau tanya apa? Ada pesan atau kesan nih Kak untuk acara Parade Teater 2025? Mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing Bapak Dr. Joko Daryanto, Sarjana Seni Magister Seni, telah membimbing kami dan teman-teman kelompok teater kelas DEF. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi, bisa pintas lagi. Apakah tahun depan ada lagi? Kita usahakan nggak sih? Ya, tahun depan Mas Indi sutradara. Amin enggak? Udah cukup Kak? Kok yang jawab kamu? Saya nggak tanya kamu. Oke, kita cukupkan aja ya. Terima kasih Kak Dika. Keren banget gak sih Kak? Iya, keren-keren banget sih Kak. Apalagi sutradaranya dari awal sampai akhir itu banyak yang main. Terus Benar banget. pemain-pemainnya itu ada yang double juga loh Kak. Kalau aku mundur diri aja sih. Nggak tanya sih Kak. Sebelum kita tutup, mungkin kita akan sudah kedatangan Bapak Kaprodi. Wow, baik. Untuk Bapak Dr. Karsono, Sarjana Seni Magister Seni. Kami persilakan. Monggo Bapak memberikan sambutan. Mereka Pak, mereka sekalian Pak. Mereka. Selamat malam Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya. Masih ada satu pertunjukan lagi nanti berarti. Masih Pak Karsono. Sudah habis ya ini ya? Sudah. Mohon maaf ya. PGSD? Saya. Oh, semangat. PGSD? Saya. Oke, sip ya. Terima kasih teman-teman semua. Bersyukur bisa berkumpul di Baluarti di basecampnya Surakarta ini dalam kegiatan Parade Pentas PGSD 2025 yang diselenggarakan untuk kelas DEF ya, yang nanti akan berlanjut untuk kelas ABC di gedung teater Lecol ya. Jadi, ada beberapa spot yang bisa kita gunakan. Apresiasi yang tinggi untuk kegiatan hari ini karena di awal semester saya meminta teman-teman untuk membantu saya arrange jadwal, dan karena Prof. Retno sebentar lagi purna, jadi suksesornya saya mohonkan kemarin kepada Pak Dr. Joko Daryanto untuk bisa melapis nanti untuk mata kuliah pendidikan teater, karena Pak Joko ya meskipun basicnya dari karawitan tetapi pengalamannya di bidang teater dan pergumulan dengan dunia seni di Surakarta juga sangat mumpuni, sehingga kami mohonkan untuk menjadi suksesor dan membuat beberapa perubahan format dari kegiatan pentas drama. Tidak apa-apa. Meskipun saya juga hari ini termenung juga mendengar testimoni dari Mas Dika tadi ya. Mestinya kalau ini 2 SKS terlalu besar ya.
Yang 2 SKS terlalu besar. Ini 2 SKS itu kan tidak sebanyak ini jamnya. Kalau dari praproduksinya aja sudah 2-3 kali per minggu, kemudian produksinya sudah sekian jam, nanti ada pos produksinya masih usung-usung dan sebagainya, ini lebih dari 2 SKS, mestinya 3-4 SKS. Tapi karena memang harus berbagi dengan mata kuliah yang lain, ya tidak apa-apa dipepet-pepet. Ada beberapa kritik dari teman, oh itu teater gede banget itu jam kerjanya, tapi SKS-nya kecil, ya nanti kita pertimbangkan lagi. Karena yang penting pengalaman untuk berada di depan umum, untuk mengekspresikan diri menjadi seseorang yang lain, itu kan sulit ya. Jadi saya lihat siapa kok kecil, ternyata Mbak Uwut ya. Tapi wah, ini sulit loh ini. Dialog yang panjang loh tadi, Mbak Uwut, Mbak Eros, kemudian siapa tadi, Mas Dika, itu kan dialog-dialog panjang. Jadi nggak mudah sebenarnya dilakukan, kecuali mungkin dengan beberapa improvisasi. Tapi apresiasi luar biasa. Ke depan tentunya bisa kita kembangkan lagi. Kalau ini satu kelas berapa, 2 kelompok atau 3 kelompok ya. Ini luar biasa sampai dari pagi sampai larut ini. Jadi mohon maaf, mungkin masih bisa di format 2 SKS, tapi ke depan perlu kita pertimbangkan. Intinya kita belajar bersama untuk menjadi guru ya, nanti calon guru SD, tetapi juga memiliki kemampuan untuk teatrikal, karena menjadi guru itu sesungguhnya bermain drama di depan kelas yang begitu. Nah, jadi semakin kita terasah dalam bagaimana dialog, bagaimana gestur, mimik, wajah dan seterusnya, tentunya akan lebih variatif lagi nanti dalam kita mengajar. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Joko Daryanto, Pak Dr. Roy, kandidat, Pak Dr. Anton, Magister Pendidikan, Mas, teman-teman semua, untuk kru pendukung ya, Mbak Hana, Mas Hendy, kemudian teman-teman yang usung-usung dari pagi tadi, Hafa Mubarak Islami, ada ini? Oh iya, ada ya? Oh, backbone-nya PGSD sekarang ya, Hafa Mubarak ya. Tulang gunung ya PGSD sekarang. Ya, terima kasih Mas Ridwan, juga teman-teman tadi, Mas Coba yang itu Mas Iwan juga ya, kemudian Mas Eko ya yang membantu di sound system, juga lighting dan seterusnya. Berharap dan juga berimajinasi mudah-mudahan ke depan PGSD juga punya fasilitas seperti ini ya. Terus perjuangkan ya, studio teater, studio musik, studio drama, studio macam-macam lah. Tapi ini salah satunya sudah kita mulai ya, pelan-pelan kita coba ajukan ke depan supaya kita punya fasilitas yang lebih baik lagi dan akan lebih guyup rame. Demikian teman-teman, sehat selalu ya, semangat selalu ya. Ke depan mohon doa restu, tanggal 2 dan 3 Juli kita menghadapi akreditasi. Pokoknya tetap masuk kalau masih ada jam masuk, kalau enggak ya doakan dari rumah. Mudah-mudahan kita mencapai unggul gitu ya. PGSD, PGSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Kok penonton ini langsung redup nih suaranya, Kak. Kita lihat aja nih, muka tawa. Kalau kita kelihatan, ternyata seramai ini ya, Kak ya. Kayaknya bukan prodi PGSD saja yang lihat. Iya. Waduh, dari prodi mana aja ini kira-kira, Kak? BK-nya ada. Ada PG PAUD. PG PAUD, TP. Waduh, ini banyak banget. Tuh sampai tuh nggak bisa duduk tuh. Nah, itu kasihan tuh. Terus semangat ya, Kak ya. Semangat berdirinya. Habis ini selesai Kak. Oke. Loh, kok masih diem aja sih, Kak? Iya, nggak kelihatan tadi soalnya. Ini penonton ini pada khusyuk nonton apa ngantuk nih karena udah malam? Lapar? Ngantuk? Waduh, udah pada lapar, udah ngantuk nih, Kak. Mau diudahin aja kan? Aduh. Nanti dulu dong. Kan tadi juga pada foto-foto.
Gimana tadi Kak, penampilan para teater tadi? Bagus atau bagus banget? Kita tampil ke penonton dong, bagus atau bagus banget nih? Bagus banget. Atau B aja? Bagus banget Kak, 10/10 atau 100/10? Wow, 1000/10 loh. Jauh banget Kak. Tapi sayang sekali, penampilan Bunga Semradara tadi adalah penampilan terakhir dari Parade Teater 2025. Kami ucapkan terima kasih kepada pementas yang sudah memberikan penampilannya yang sangat berkesan pada malam hari ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah bertugas. Tak lupa juga, kami ucapkan terima kasih kepada Hima PGSD Surakarta yang juga membantu jalannya acara pada malam hari ini. Tak terasa, kita telah tiba di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada hadirin yang sudah datang dan menyaksikan Malam Parade Teater 2025. Kami selaku pembawa acara mewakili seluruh panitia yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas kesalahan kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.